konsepnya hear no evil, see no evil, speak no evil, dicuekin total. Teddy itu beralih dari isu personal menjadi isu publik kan, isu formal. Karena memang duduk di kekuasaan itu membuat orang menjadi bodoh. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Mas Lukas Luarso. Assalamualaikum Mas Lukas. Waalaikumsalam, terima kasih. Mas Lukas ini jurnalis senior netizen dan juga mantan ketua AJI pertama di era Orde Baru sampai reformasi. Transisi. Sehat Mas Lukas? Sehat. AJI itu adalah aliansi Jurnalis Independen. Jurnalis Independen. Kita perlu kasih tahu netizen, karena kan netizen ini banyak dari kalangan Gen Z ya, yang mungkin pada saat itu belum lahir kan. Tapi mereka nggak tahu AJI juga. Iya, makanya kita perlu kasih tahu. Jadi AJI ini sebuah organisasi perlawanan bagi teman-teman jurnalis ya pada saat itu. Mas Lukas, ada peristiwa yang kemarin itu cukup menghebohkan ya. Ketika tokoh reformasi Prof. Amin Rais membuat pernyataan melalui kanal YouTube-nya, dan pernyataan itu menghentakkan Indonesia. Kenapa saya katakan menghentakkan Indonesia? Karena dalam pernyataan itu Pak Amin Rais menyoroti tentang peran Seskap Teddy yang dianggap mungkin di luar kontrol, kira-kira seperti gitu bahasanya ya. Banyak melampaui tugas dan wewenangnya, sehingga Pak Amin Rais meminta agar supaya Presiden Prabowo menjaga jarak kira-kira. Belum lagi hal-hal yang berkaitan sikap-sikap pribadinya yang menurut Pak Amin Rais agak menyimpang. Oleh karena itu, ketika video itu tersebar dan menjadi heboh dan viral, dianggap oleh Komdigi konten itu berisikan hoax, provokasi, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga di take down lah konten Pak Amin Rais itu, karena dianggap ini bermuatan macam-macam lah, bermuatan hoax ya, kebohongan, fitnah, dan provokasi, sehingga Komdigi mengambil inisiatif untuk men-take down. Pertanyaan saya, Mas Lukas ini kan salah satu orang yang membidangi lahirnya Undang-Undang Pers dan Dewan Pers. Ya. Oleh karena itu saya ingin bertanya, apakah tindakan Komdigi yang sepihak melakukan take down terhadap sosial media Pak Amin Rais yang memuat pernyataan tentang Seskap Teddy itu sebenarnya melanggar kaidah-kaidah jurnalisme? Ya. Atau bertentangan dengan konstitusi kita yang memberi orang ruang melakukan kebebasan berpendapat maupun kebebasan pers. Berekspresi. Menurut Mas Lukas gimana? Iya, saya rasa itu apa yang dilakukan Komdigi itu sudah masuk wilayah satu pemerintahan yang menggunakan cara-cara otoriter. Cara-cara sensor. Tetapi kalau kita belajar dari sejarah, sensor di zaman Orde Baru. Sensor di zaman Orde Baru dan sampai sekarang di negara-negara otoriter itu hanya efektif kalau memang sistemnya betul-betul tertutup. Sistemnya totaliter. Sistem politik dan negaranya. Ya. Misalnya kayak Korea Utara. Ya, Korea Utara. China. Yang memang ketika sudah disensor tidak ada alternatif lain, informasi lain. Ya. Nah, kalau sekarang Amin Rais coba dibungkam atau disensor, itu sebenarnya adalah, ironinya adalah, itu resep untuk meningkatkan rating Amin Rais. Di media sosial. Di media sosial. Jadi kalau Amin Rais mencalonkan jadi presiden, dia akan masuk itu. Karena sekarang dia menjadi trending topik kan. Itu yang Mas Lukas lihat? Iya, dan itu terbukti. Isu tentang Teddy yang disuarakan oleh Amin Rais itu sekarang justru semakin menggelora, membesar, semakin heboh. Dan itu kesalahan pendekatan-pendekatan gaya otoriter yang mengalami anakronisme. Jadi menggunakan cara-cara di era yang salah gitu.
Kalau dulu di era Soeharto, belum ada internet, media bisa ditutup dan nggak bisa apa-apa, ya mungkin selesai isu ya. Tapi kalau ini nggak, akan makin membesar. Nah, menurut saya apa yang disampaikan Amin Rais itu kan sudah menjadi bahan kunjungan publik sekian lama ya. Pokoknya sejak Teddy menjadi first Teddy itu, sejak diangkat kan. Dulu kan kalau kita ingat, Teddy itu sebenarnya idola ibu-ibu muda loh. Saya ingat betul dulu, kita tidak tahu siapa kan dia. Tapi tiba-tiba diangkat jadi sekap, tadinya kan hanya ajudannya Jokowi gitu. Dan kemudian jadi trending, dia disukai karena agak unik ini. Muda, cakep, dan imut kan face-nya. Dan saya ingat betul waktu itu ibu-ibu mengidolakan dia. Kemudian ada beberapa media sosial yang fans Teddy membentuk itu. Nah, tapi kemudian popularitas itu langsung nyungsep karena itu tadi mulai muncul keanehan-keanehan. Jadi Teddy itu beralih dari isu personal menjadi isu publik kan, isu formal ya. Nah, ini yang dalam politik itu kan pertarungan antara sistem otokratik dan sistem demokratik. Sistem otokratik itu tertutup, sistem demokratik itu terbuka. Ya, kita tidak bisa, yang saya istilahkan anakronistik itu, kita menggunakan gaya-gaya otoriter untuk satu sistem yang terbuka. Di Indonesia ini kan masih terhitung terbuka lah. Walaupun pemerintahannya ingin bergaya otoriter, tapi sebenarnya psyche masyarakatnya dan sistemiknya masih terbuka. Pemerintah nggak berani misalnya total melarang internet misalnya kayak di Cina atau di Korea Utara. Gitu. Jadi kalau selama internet masih terbuka begini ya, apa yang dilakukan Amin Rais itu justru menguntungkan Amin Rais dan mengangkat isu itu semakin besar. Ibarat luka atau ada istilahnya itu ubun pecah. Sekarang menjadi pecah, sudah bisa tidak bisa dikonten lagi. Apapun yang dilakukan pemerintah untuk membungkam isu ini, kalau sifatnya hanya make up, istilahnya hanya kosmetik, nggak akan selesai. Jadi ini point of no return bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Mau menyelesaikan kasus ini, atau bisa juga konsepnya hear no evil, see no evil, speak no evil, dicuekin total. Bisa begitu juga. Jadi nggak peduli apapun kata orang, the show must go on, jalan terus. Tapi intinya, kalau serius mau mempidanakan Amin Rais, maka isu ini akan mirip seperti isu ijazah Jokowi. Nah, nggak bisa sesuatu kepalsuan itu ditutup-tutupi dengan pembatasan informasi, ketertutupan, dalih dan sebagainya. Itu harus dilawan dengan dibuka, kemudian diselesaikan secara sistemik dan formal, legal formal. Jadi ini saran aja, free advice untuk Presiden Prabowo. Tadi itu kan sebenarnya untuk... Jangan dulu, Bung Lukas, yang saya mau tanyakan, apakah yang dilakukan Komdinggi ini sesuai dengan aturan, tapi justru bertentangan dengan aturan-aturan? Iya, karena jelas bertentangan dengan konstitusi kan. Konstitusi kita produk amandemen era reformasi kan jelas menegaskan kebebasan berekspresi dijamin. Kebebasan pers dan sebagainya seperti itu. Dan sebenarnya psyche kita sebagai negara, sebagai masyarakat kan demokratis kita masih. Tetapi memang ada upaya-upaya mengembalikan atau upaya-upaya ya mungkin karena karakteristiknya cara-cara otoriter seperti era Orde Baru. Nah, tapi kalau mau sekalian ya total aja sekalian. Tutup internet, dibatasi. Kemudian memang seluruh situasi harus dikontrol totaliter, tapi itu juga biasanya di era sekarang akan mempercepat kejatuhan. Jadi menurut Mas Lukas, apa yang dilakukan Komdinggi ini sebenarnya di luar tupoksinya? Iya, karena seolah-olah Komdinggi menjadi Departemen Penerangan era Harmoko. Dulu kan tugasnya Harmoko tuh yang gitu-gitu. Padahal kan semangat reformasi justru Kementerian Penerangan, Menteri Penerangan itu dihapus justru karena kesalahan menyalahgunakan portofolio Menteri Penerangan untuk penggelapan. Nah kayak gini loh, katakanlah bisa saja misalnya Amin Rais diancam, disiram air keras misalnya, atau apapun lah. Tapi kan
semua orang sudah membicarakan di seluruh pelosok Indonesia. Di era internet, di era AI ini kan itu menjadi sumber bahan olok-olok yang sangat populer. Nggak bisa lah dikontrol itu. Semakin dikontrol, semakin disensor, akan semakin memancing rasa ingin tahu. Itu hukum komunikasi di sistem yang terbuka seperti itu. Oke, kan yang menarik kalau kita lihat Bung Lukas ya, bahwa yang bereaksi ini kan sangat reaktif itu kan Komdigi ya. Kemudian ada beberapa menteri yang menyampaikan pendapatnya, pejabat-pejabat pemerintah termasuk misalnya Kepala KSP ya kalau nggak salah, Pak Dudung juga menyampaikan kritikannya terhadap Pak Amin Rais ya. Terus ada Kementerian Agama juga mungkin ya, yang menyampaikan kritikannya terhadap Amin Rais. Apakah menurut Mas Lukas bahwa seharusnya yang langsung keberatan ke Pak Amin Rais itu adalah yang bersangkutan dalam hal ini misalnya Teddy. Tapi ini kan kalau kita lihat justru yang datang bereaktif itu anasir negara, anasir pemerintahan, misalnya Komdigi, yang seharusnya kan dia bertindak sebagai fasilitator ya. Betul. Untuk ruang-ruang sosial media kita, untuk ruang-ruang digital kita. Kalau menurut Mas Lukas ini, harusnya Teddy melakukan apa nih? Sebelum Teddy boleh ya, saya Oke. sedikit mengurai tentang Komdigi ini. Ya. Oke, silahkan. Ironi terbesar dari Komdigi ini adalah pejabatnya, menterinya, menteri dan wakil menterinya itu adalah mantan wartawan semua, ya kan? Jadi ironi ya. Jadi menterinya siapa? Mutia Hafid. Mutia Hafid kan dulu di TV. Oke. Sementara wakilnya siapa? Nesar Patria itu kan pernah di Tempo. Pernah di Aji juga mungkin ya? Jakarta Post. Ya, pernah jadi salah satu ketua Juniornya Mas Lukas ya? Junior saya, jauh dewasa. Dan ya memang ironisnya begini, loh. Kok menjadi amnesia ini dua figur ini, menteri ini? Jadi dulu kan mereka juga merasakan bagaimana situasi ketertutupan, situasi sensor di era Orde Baru. Dan kalau mereka masih menjaga nalar sehatnya, masih cukup smart memahami dinamika dunia komunikasi dan informasi, mereka minimal tidak berbicara soal ini. Itu tadi seperti yang ada. Kalau mau berbicara biar Kementerian Agama aja soal moral gitu kan. Jadi kalau komunikasi menganggap ini hoax, apa yang disampaikan Amin Rais, bisul yang dipecah oleh Amin Rais ini adalah mengkonten bahwa ya mungkin justru di internal yang harus dikonten bagaimana memformulasikan respon gitu. Atau itu tadi, hear no evil, speak no evil, see no evil. Ya udah cuek aja biar ini menjadi isu yang terus berkembang tapi nggak usah dipersoalkan secara hukum. Jadi mungkin memang nyangkut yang harus merespon memang Teddy-nya. Kalau dalam struktur pemerintahan yang demokratis, di era masyarakat demokratis, dengan isu yang begini kontroversial, Teddy harus mengundurkan diri. Itu satu-satunya cara yang benar menurut saya. Kenapa? Ya karena dia kan menjadi sasaran tembak. Kalau dia sayang, benar-benar sayang dengan Presiden Prabowo, atau sebaliknya juga, Presiden Prabowo benar sayang. Jangan sampai relasi personal mereka itu menjadi sasaran tembak untuk stabilitas politik pemerintahan Prabowo. Karena ini akan terus nih menjadi sasaran tembak ini. Akan terus berpanjang dan akan terus bermunculan. Yang terbaru misalnya hal-hal sepele ya, di media sosial yang tadi pagi saya lihat. Prabowo di belakangnya kan ada beberapa ajudan atau menteri-menteri. Ketika salah satu menteri siapa yang kita nggak kenal itu sedang membisikin ini, ingin membisikin Prabowo, tiba-tiba Teddy langsung nyerobot membisikin, kayak nyingkirkan sesama entah siapa itu ajudan Prabowo. Artinya yang seperti ini akan terus bermunculan. Kasus-kasus skandal-skandal kecil ya, itu akan terus bermunculan karena memang isu ini, isu yang sangat sensitif ketika masyarakat sedang dalam situasi kesulitan ekonomi. Ya. Dan juga secara politik juga. Karena kan setiap hari dicekokin oleh
gambar-gambar visual pidato pejabat yang hampir sering ngawur banget gitu loh. Pemerintahan ini sudah terlalu cepat menurut saya. Saya sendiri agak heran ya, kok bisa secepat ini ya pemerintahan Presiden Prabowo itu terjerembab menjadi pemerintahan yang sepertinya out of control, tidak bisa mengontrol bagaimana menjadi pemerintah yang benar gitu. Oke. Tadi menarik kan Mas Lukas katakan bahwa yang Mas Lukas agak kaget karena kan sebenarnya kalau dilihat Menteri Komdigi itu kan berasal dari teman-teman wartawan juga, bahkan wakilnya yang tadi Mas Lukas katakan bahwa mereka juga pernah menjadi bagian yang dibungkam, kira-kira gitu ya, di bredel. Betul. Di masa Orde Baru, di masa Soeharto, tapi kok di masa sekarang justru mereka mempraktekkan itu. Kira-kira itu gejala apa itu Mas Lukas? Itu apa ya? Dulu ada buku yang mengupas itu ya. Jadi ketika era penjajahan, ya, kan selalu gitu, ada muncul perlawanan semangat nasionalisme untuk mengusir penjajah. Tapi ketika menang, merdeka, kaum nasionalis yang memimpin pergerakan itu kemudian meniru hal yang sama yang dilakukan para penjajahnya. Saya agak lupa istilahnya itu De Bono atau intinya itu dia meniru. Karena paling mudah memang meniru. Memerintah itu memang sulit. Kalau tidak smart, tidak ada ketulusan untuk menjadi pemerintahan yang baik, paling gampang adalah meniru. Dan Indonesia sejarahnya kan kita tahu, ketika kita merdeka, kita mengadopsi KUHP Belanda, ditiru tiplek-blek, cuma diterjemahin aja. Bahkan termasuk pasal-pasal yang dipakai untuk menjajah Indonesia sekian lama itu tetap diadopsi. Itu bahkan bahkan di era Soekarno, Soeharto kan terus berulang. Nah, kita di era reformasi kan juga gitu. Era Soeharto yang kelam itu kan baru 20-an, 25, 27 tahun kan. Tapi sekarang orang-orang yang dulunya juga mengalami korban. Nesar itu kan malah sempat dikejar-kejar juga, diculik kan. Itu sekarang melakukan hal yang sama. Jadi itu tadi, karena memang duduk di kekuasaan itu membuat orang menjadi bodoh. Kalau memang orientasinya hanya murni kekuasaan, ingin menikmati nikmat kekuasaan, dia tidak akan berpikir di luar pakem-pakem itu. Kayak ilustrasi tadi. Kaum terjajah ketika berkuasa mengikuti apa yang dulu dilakukan penjajah. Nah, kaum reformis ketika berkuasa, dia kembali melakukan hal-hal yang dulu dilakukan pemerintahan otoriter. Itu cara termudah untuk menikmati kekuasaan. Oke, Bung Lukas, kita kembali. Ini kan kontennya Pak Amin sudah di take down. Apakah dalam posisi konten yang sudah di take down sepihak oleh Komdigi, Pak Amin Rais punya kesempatan untuk mengajukan gugatan secara hukum. Karena kan kalau kita lihat take down ini sepihak dan seperti tadi Bung Lukas katakan bahwa sebenarnya kalau kita lihat tupoksinya Komdigi itu tidak terlalu tepat. Ya, bisa dilakukan itu. Pak Amin Rais misalnya mempertanyakan lah minimal ya. Kalau menggugat pemerintah yang take down, nggak mungkin. Kita struktur hukum di Indonesia kita tahu lah ya. Tapi akan lebih wise, Amin terus bersuara saja. Toh gini loh, kalaupun di take down, itu kan orang masih bisa mengakses apa yang diomongkan Amin ya. Itu enaknya teknologi itu gitu. Melawan teknologi itu sulit. Kalau tidak total ya, teknologinya jangan dipakai sama sekali. Karena kalau ditutup internetnya baru. Ya, ditutup internetnya. Tapi orang masih kalau hanya tertarik dengan Amin Raisnya itu masih mudah untuk di-download menggunakan VPN, menggunakan internet provider yang berbeda dan sebagainya lah. Tapi kan memang sebenarnya ini kan kesalahan Komdigi adalah ini seolah-olah soal Amin Rais gitu. Ini bukan soal Amin Rais. Amin Rais kita ingat dia itu kan pendukung Prabowo paling loyal waktu melawan Jokowi. Ingat nggak waktu Prabowo nepuk-nepuk? Kan Amin Rais yang menenangkan. Dia dulu pendukung Prabowo ketika melawan Jokowi tahun pemilu 2014 dan 2019. Nah, kalau saya melihat Amin Rais itu sosok yang saja ya. He mean what he says what he means.
Dia ini bukan politikus dalam arti mainstream politikus yang pinter berdalih, berbahasa basi dan sebagainya. Bukan politikus pragmatis. Iya, makanya dia secara politik kan gagal sebenarnya. Karena dia bermain politik Iya, yang lurus. dia bermain politik secara kalau dalam istilah politik culas, dia itu naif gitu loh. Karena tidak bisa berkelit, bermain kata-kata. Siapapun yang di Indonesia 20-30 tahun terakhir, kalau politiknya politik jalan lurus, pasti tersingkir. Nah, Amin Rais kan seperti itu. Oh, jadi Pak Amin Rais bagian dari itu ya? Iya, Karena dia jadi memainkan politik jalan lurus. Amin Rais terus saja bersuara, nggak perlu menggunakan cara-cara permainan hukum di mana yang jelas permainan itu dikuasai oleh pemerintahan ini. Hukumnya, kemudian pejabat-pejabatnya di kementerian, kan semuanya hanya kumpulan-kumpulan para psikofan, oportunis, yang berlomba untuk menjilat paling licin. Jadi ya kita permainkan aja itu. Oke, Bung Lukas, kalau Anda lihat ini fenomena apa yang sedang terjadi nih? Ya, Terhadap apa yang dilakukan Komdigi dan melihat bahwa ada situasi yang sekarang ini sedang kita hadapi bahwa sepertinya kita mulai ke belakang kembali lagi ya. Kebebasan Setback. berpendapat, kebebasan pers itu sudah mulai dibatasi. Bahkan mungkin lebih ekstrim sudah mulai dibungkam Ya. dengan di take down-nya konten Pak Amin Rais. Saya itu termasuk korban loh. Kami, Mas Eros Jarot dan saya, kan membuat apa yang disebut namanya GBN TV waktu itu. Oke. Kita kan mendirikan ormas namanya GBN, terus kita membuat siaran podcast semacam ini, namanya GBN TV, Oke. semacam Abraham Samad Speak Up. Tapi sekitar beberapa bulan lalu di take down. Tanpa ada kejelasan dan kita sempat tanyakan waktu itu di era Budi Ari, menterinya kan. Ya. Dan korban itu sudah banyak sebenarnya kalau mau di list. Yang terakhir kan ada juga situs apa itu yang di take down juga karena dia juga dianggap menyebarkan hoax. Padahal enggak. Nah, ini menurut saya memang situasi-situasi yang mengarah pada itu tadi. Cengkraman sistem otoriter sedang kembali gitu. Dan tapi ini yang ada istilah ya dalam mitologis atau kisah dongeng itu kan apa yang disebut dengan istilah pemerintah. Nah, kita sebut aja lah pemerintahan Prabowo. Sekarang Presiden Prabowo itu saya kira menjadi dalam kisah dongeng itu menjadi raja. Jadi karena apa? Karena justru Presiden Prabowo itu kan suka banget berpidato ya, suka omon-omon. Dan seringkali omon-omonnya itu tidak sinkron ya dengan realitas sosial gitu. Dia hanya diberi input masukan dari sekelilingnya, pementerinya, ajudannya, staf khususnya dan sebagainya yang hanya ingin memuja-muja gitu. Ya insiden terakhir kan waktu buruh itu berpidato di depan buruh, May Day. Oke. Kan semuanya sebenarnya sudah disetting dengan bagus tuh. Nanti buruhnya akan dikasih sembako dan nanti mereka akan mengikuti tepuk tangan apapun yang dipidatokan oleh Presiden Prabowo. Pada level elit itu sudah selesai kan. Kepala-kepala pemimpin-pemimpin buruhnya sudah bisa dikondisikan. Tetapi mungkin sebagian masanya juga. Tapi kan ketika di luar skenario, entah kalau itu skenario berarti skenario yang tidak bisa jalan kan. Barangkali kan sudah di list itu pidatonya apa saja. Tapi yang di luar dugaan karena masa tidak sepenuhnya bisa dikontrol ketika menanyakan apakah MBG bermanfaat atau tidak gitu kan. Nah, jawaban buruh di luar dugaan kaget, tidak kan gitu. Sampai pemimpin buruhnya sendiri di belakang video itu yang tersebar itu, waduh, bilang gitu. Nah, artinya gini, kalau mau otoriter itu tidak bisa setengah-setengah gitu. Kayak itu tadi ya, ada pimpinan-pimpinan buruh yang bisa dikendalikan, dikondisikan. Tapi kan pada level bawah tidak sepenuhnya bisa terkontrol. Bawah menerima aja bansos-bansos itu, tetapi tetap apa yang menjadi kegelisahan tidak bisa diredam. Jadi itu kan cara memberi permen gitu kan. Tapi kalau penyakitnya
itu kanker, tumor ganas, ya permen tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Jadi itu fenomena yang sedang terjadi ya? Ya, fenomena raja telanjang itu harus benar-benar disadari untuk kembali baca-baca referensi politik atau dongeng raja telanjang itu. Karena gini, orang-orang di sekeliling Prabowo itu hanya ingin memuji asal Bapak senang, hanya ingin ABS asal Bapak senang. Sementara itu di masyarakat sudah tahu Presiden ini sudah tidak memakai baju selembar pun, tapi oleh penjahit-penjahit istana atau penjahat itu, mereka menilai bahwa oh baju Presiden ini menurut bagus, mewah dan sebagainya. Nah itu apa ya? Berulang nih di sistem-sistem atau di sistem otoriter atau orang-orang yang hanya ingin laporan baik dan terisolasi dari realitas lapangan, itu akan seperti itu. Jadi Prabowo kalau mau memperbaiki situasi, dia harus mulai berani belusukan tapi yang benar. Jangan belusukan meniru-niru Jokowi. Belusukan yang benar itu kayak bagaimana? Belusukan yang benar itu dia memakai tutup kamuflase, ngelihat apa yang terjadi di lapangan. Jangan belusukan yang diiringi oleh ajudan-ajudannya, menteri-menterinya, diiringi kamera TV dan sebagainya. Itu pasti semuanya diskenarikan, disetting, bukan realitas, itu simulasi. Bukan realitas yang didapatkan ya? Iya, hanya simulasi yang dirancang oleh orang-orang di sekelilingnya. Kan sebenarnya beginilah, diktatorisme, otoritarianisme itu kan bisa personal, tapi bisa juga kelompok gitu. Nah kecenderungannya, tapi memang itu cerminan ya. Kalau misalnya Presiden Prabowo itu memang karakteristiknya karena dulu didikannya di militer seperti itu, cenderung ingin komando kan modelnya. Nah akan dia akan memilih dan menciptakan sistem di mana anak buahnya akan hanya siap gitu. Jadi tidak ada feedback, tidak ada input untuk memberikan ke Prabowo sebenarnya realitasnya seperti apa. Dan raja yang telanjang itu selalu berakhir dengan tragedi. Nah, kalau bukan komedi. Oke. Bung Lukas, ini kan kita lihat ya, kalau kita coba menganalisis apa yang dilakukan Komdigi terhadap konten Pak Amin Rais, kita juga boleh katakan ini perlakuan yang tidak adil. Perlakuan yang tidak sama. Karena kita lihat banyak konten-konten yang menurut kita juga itu berbau hoax, ya, berbau pornografi bahkan, dan judi online, itu konten-konten judi online, itu kok tidak ditutup. Padahal itu kan sebenarnya mengganggu, bukan sekedar mengganggu, merusak generasi sebenarnya. Harusnya kan yang begitu-begitu ditutup. Tapi ini kok nggak ditutup oleh Komdigi, justru malahan konten yang kayak Pak Amin Rais buat, itu dia cepat reaksi. Ya, cepat melakukan respon untuk men-take down segera. Padahal sebenarnya kalau dilihat, harusnya misalnya kayak aplikasi atau konten-konten tentang judi online, itulah yang seharusnya ditutup oleh Komdigi supaya lebih efektif, supaya nggak banyak korban. Atau kalau bisa kita lihat juga, banyak kok konten-konten yang berbau pornografi yang merusak moralitas generasi muda. Itu justru dibiarkan. Ya, secara di permukaan kan begini, Bung Abraham Samad. Memang kalau kita mengharapkan dari Komdigi itu sudah jelas nggak bisa lah. Nggak bisa apa tuh? Nggak bisa dia? Ya nggak bisa lah. Misalnya menertibkan judi online. Iya. Bukannya hanya nggak bisa, kan kita tahu dulu paling nggak menterinya yang kemarin ya siapa Budi Ari ya. Iya. Itu juga terlibat kan. Jadi Komdigi itu alih-alih menata atau melarang, tapi kan justru ada kan belasan orang itu masih ditahan. Tapi sayang kasus pengadilannya kayaknya nggak terlalu ramai ya, tertutup. Tapi kan sudah beberapa staf Komdigi ditahan gitu, dan sampai sekarang pemerintah masih utang itu. Budi Ari belum diapa-apain itu, walaupun sudah indikasinya kuat dia terlibat dalam itu. Paling nggak sejumlah situs judi online itu setor kan, paling nggak dari persidangan yang sudah berjalan. Dan wamennya kan masih sama. Dulu wamennya di era Budi Ari dan wamen Mutia sekarang juga sama. Nah artinya apa? Kita nggak bisa mengharapkan Komdigi bermain bersih, bermain benar, ketika memang misi tugasnya itu hanya untuk menjadi seolah-olah kayak era Menteri Penerangan era Harmoko itu, hanya untuk mengontrol, mengatur
wilayah publik agar ekspresinya dibatasi gitu. Tapi kalau soal pornografi kan memang kalau kita tidak punya VPN itu sebenarnya memang nggak bisa kita mengakses situs-situs pornografi. Itu secara format, secara resmi sulit lah, tidak bisa. Tapi kalau teknologi itu memang sulit dikontrol. Kita mendownload VPN, langganan VPN dengan biaya murah kita bisa kalau hanya urusan. Artinya begini, teknologi tidak bisa direkayasa, disensor hanya dengan itikat-itikat yang sifatnya politis. Nah, di negara-negara yang memang demokratis, paling itu diserahkan secara horizontal kan, bukan urusan vertikal. Keluarga, orang tua lah yang harus mengatur dan sebagainya. Tidak semua harus diatur negara gitu. Jadi teknologi nggak bisa diatasi dengan politik, istilahnya gitulah. Kecuali total ya, sekali lagi ya kayak di Cina, Korea Utara itu. Tapi maksud saya begini Mas Lukas, harusnya kan Komdigi itu bertindak adil. Ya, kalau misalnya ada konten yang dirasakan itu hoax menurut kategori Komdigi, hoax bermuatan memprovokasi, ya, fitnah, menyerang martabat seseorang, maka itu harus dilakukan secara adil. Konten-konten yang serupa juga harus di take down semua. Tapi ini kan kita tahu bahwa ada juga konten-konten yang bermuatan provokasi, hoax, bohong, menyerang. Tapi itu tidak di take down seperti apa yang dilakukan terhadap akunnya Pak Amin Rais. Karena itu Bang Abraham, karena memang Komdigi itu di-create sistemnya itu hanya untuk melindungi kekuasaan. Jadi dia tidak terlalu sensitif untuk hoax, isu hoax atau berita palsu dan sebagainya yang tidak menyerang pemerintah. Jadi Mas Lukas mau katakan, kalaupun ada misalnya konten yang berisi hoax, berita palsu, provokasi, menyerang individu-individu, tapi kalau dia tidak menyerang pemerintahan, kekuasaan, maka iya tidak peduli, saya rasa ya. Maka Komdigi pasti tidak melakukan take down. Iya, karena dia nggak peduli. Itu dianggap non-issue lah secara politik. Nah itu sekali lagi ini memang karakteristik negara-negara yang mengarah ke otoriter. Jadi alih-alih memfasilitasi, dia kan kecenderungannya ingin mengatur, mengontrol. Kan beda itu dua istilah itu. Kalau dulu kan ketika Kementerian Penerangan dihapus, namanya kan berubah menjadi Kementerian Informasi dan Komunikasi. Jadi betul-betul mengatur hal-hal teknis, teknologis tentang bagaimana itu informasi disebarkan, komunikasi bisa dikelola dan sebagainya. Jadi benar-benar memfasilitasi. Tapi semakin berjalan kan itu semakin bergeser, khususnya ketika kemudian undang-undang ITE ya, undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Ya, mestinya itu undang-undang yang betul-betul untuk mengatur bagaimana transaksi elektronik itu dijalankan. Jadi kalau ada kasus pidana adalah pemalsuan, penyalahgunaan teknologinya dan sebagainya. Tetapi kan dalam Undang-Undang ITE itu ada 2-3 pasal yang memang ditujukan untuk mengatur ekspresi, mengatur bagaimana informasi disebar dan komunikasi disebar yang nilainya politis, bukan teknis. Jadi itu kembali ke pangkal diskusi kita, ini memang bukan gejala ya, sudah terjadi ya, kecenderungan sikap-sikap otoriter, bahkan totaliter nanti kalau dibiarkan. Karena kan kita lihat kalau kita masih buka media sosial kan, Bung Lukas pasti bisa melihat, banyak tuh akun-akun buzzer yang terus memproduksi konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral, karena berisi hoax, manipulasi, dan lain-lain sebagainya. Harusnya kan yang begitu ya ditertibkan. Ya, menurut saya jangan. Pemerintah jangan masuk wilayah itu ya. Karena mungkin saya memang tipikal full penganut keterbukaan, laissez-faire ya, keterbukaan total gitu. Karena kita nggak bisa keterbukaan yang sifatnya setengah-setengah. Gitu. Jadi biarkan problem-problem yang dilakukan oleh masyarakat itu diselesaikan secara horizontal. Jadi kalau ada masyarakat dirugikan oleh hoax, informasi, fake news dan sebagainya, masyarakat yang harus menuntut, mempersoalkan. Menuntut lewat? Hukum. Perdata, ganti rugi dan sebagainya. Yang intinya kan biasanya hoax dan sebagainya itu
dipakai orang untuk persoalan personal, tidak suka orang lain maka orang itu difitnah kan. Nah, kalau itu ditujukan pemerintah, itu kan memang ekspresi ketidaksukaan. Barangkali memang ada ya ekspresi-ekspresi kebencian terhadap pemerintah, tapi pemerintah jangan sejauh merespon tidak dengan cara-cara otoriter gitu aja. Jadi Bung Lukas mau katakan bahwa kalau misalnya ada orang dirugikan oleh berita palsu, oleh provokasi, oleh hoax, maka medianya itu adalah media hukum yang langsung dilakukan oleh individu-individu. Misalnya gini, contohnya Pak Amin Rais nih menyampaikan sebuah pernyataan di akunnya yang menyerang pribadi Teddy, seharusnya Komdigi tidak perlu bereaksi, yang harus bereaksi adalah Teddy yang melaporkan Pak Amin Rais. Kalau merasa dia difitnah bahwa dia itu lelaki tulen kok difitnah seperti itu, dia harus mempersoalkan itu. Jadi kalau bukan Teddy ya minimal keluarganya seperti itulah. Jadi ada persoalan yang bersifat horizontal sesama masyarakat, ada yang vertikal negara dengan masyarakat. Tapi kan jadi lucu kalau negara memusuhi rakyatnya, kemudian menggunakan hukum dipakai untuk membungkam ekspresi rakyat. Itu yang tidak lazim di negara demokrasi. Oleh karena itu Mas Lukas mau katakan dalam konteks kasus Pak Amin Rais yang menyampaikan sebuah pernyataan yang dianggap hoax terhadap pribadi Teddy, harusnya Teddy yang mempermasalahkan secara hukum Pak Amin Rais, bukan Komdigi. Iya, masa negara difitnah untuk urusan, kan negara itu bukan person, bukan orang. Dan menurut saya itu salah satu kesalahan fatal. Jadi apa yang dilakukan Komdigi itu kan satu, akhirnya mereka kan meralat. Mereka tidak akan menggunakan jalur hukum. Yang kedua, ya akan sulit kalaupun mau memakai jalur hukum, gimana? Nanti kan malah ramai. Nanti kubu Amin Rais kalau dia dipidana akan minta kesaksian para ahli psikolog, psikiater untuk menilai apakah betul Teddy itu seperti apakah yang dia tuduhkan itu fitnah atau tidak. Dan itu akan menjadi wacana yang sudah tidak karuan ramainya nanti. Dan bisa jadi liar. Iya, isu yang sifatnya kasak kusuk, gunjingan menjadi formal kan. Kalau sudah masuk wilayah formal hukum, legal formal. Apa yang Bung Lukas ingin sampaikan ya dari yang peristiwa ingin ini? saya sampaikan ya, begini, mendapat mandat rakyat Indonesia di pemerintahan itu satu amanat yang mulia. Gitu ya. Jadi dan kita punya pelajaran itu ya. Kita pernah selama 32 tahun dikelola oleh rezim yang sangat otoriter gitu. Dan sekarang yang kebetulan kan rezim otoriter itu era Orde Baru Soeharto kan dulu pernah ada relasi dengan Pak Prabowo ya, dengan Presiden Prabowo, mantan mertuanya dan sebagainya. Mbok ya belajarlah dari situ ya. Karena gini loh, tidak ada sikap-sikap otoritarian itu akan selesai dengan bagus, baik. Dalam sejarahnya? Dalam sejarah. Nah, kalau ingin menjalankan pemerintahan dengan baik dan selesai dengan baik, teruslah kukuh menjaga demokrasi, taat pada konstitusi, dan mendengar aspirasi rakyat. Nah, Teddy itu menurut saya sudah tipikal penyakit orang yang ada di lingkaran kekuasaan, sudah jumawa. Dia merasa dunia sudah di tangan dia, bisa melakukan apa-apa selama dia masih disukai Presiden Prabowo, dia akan bisa melakukan apa saja. Sehingga banyak isu bahwa kemudian dia ditampar oleh Danjen Kopassus karena urusan mengatur waktu pertemuan dan sebagainya. Itu kan ya itu hanya insiden-insiden kecil sebenarnya sebagai peringatan kalau punya kemampuan memproses apa yang sebaiknya harus dilakukan. Tapi catatan gini, jadi saya agak mulai semakin pesimis ya. Setahun pertama saya ingin berharap Prabowo itu melakukan pertobatan politik untuk mengembalikan, membuang beban politiknya di masa lalu di era Presiden Soeharto kan. Nah, dari pengalaman itu mestinya dia bisa belajar untuk tidak melakukan hal yang sama. Nah, sekarang itu yang terjadi dia kan mengkonsolidasikan kekuatan militernya, kroni-kroninya untuk mengarah ke
situasi otoriter lagi dan dia harus belajar itu. Yang contoh terbaru misalnya reshuffle ya. Ini Presiden Prabowo ini baru 1,5 tahun reshuffle sudah 5 kali. Dan dia itu meniru Jokowi itu. Jokowi dulu reshuffle selama 10 tahun 14 kali. Reshuffle paling banyak itu di era SBY ya. Gus Dur tidak kita hitung ya. SBY itu hanya 5 kali 10 tahun. Tapi Jokowi 14 tahun dan yang 10 reshuffle itu di era periode kedua. Ketika dia udah mulai menjadi bersikap lebih otoriter dan overconfident berlebihan bahwa dia penguasa Indonesia gitu. Nah, misalnya sini, reshuffle yang terakhir yang menggelikan. Reshuffle itu kan mestinya dilakukan untuk mengganti orang-orang yang kinerjanya nggak bagus, mengganti dengan orang yang bagus. Tapi kan itu hanya recycle yang contoh ya, dari 5, itu 2 kan barang reject, dikembalikan lagi ke kekuasaan. Si Kodari sama Hasan Nasbi. Ini kan memang maksudnya gini, 2 orang ini diasumsikan, dimasukkan lagi ke kekuasaan, atau di posisinya diubah ke menjadi pemegang bidang komunikasi, itu kan untuk memperbaiki komunikasi politik pemerintah. Nah, tapi kalau ini jelas-jelas orang reject, mereka itu bukan komunikator yang bagus, gagal sebagai komunikator. Si Hasan Nasbi gagal karena ketika ada isu majalah Tempo dikirimi kepala babi, kelihatan dia tidak punya kemampuan merespon itu dengan baik. Dia hanya bilang dimasak saja kepala babinya. Nah, itu menunjukkan insensitivitas dia atau ketidakmampuan merespon. Atau itu tadi memang gejala pemerintahan otoriter. Jadi menganggap sepele problem-problem horizontal, problem masyarakat. Dianggap itu preman kan yang mirip. Tapi kan sebenarnya itu problem-problem kekuasaan yang gagal menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada publik. Tidak ada komunikasi yang mengalir dengan baik secara apakah itu top down atau bottom up, tidak terjadi. Pemerintah hanya sibuk asik dengan permainannya sendiri. Presiden Prabowo jalan-jalan melulu ke luar negeri kan. Tapi pemerintah berteriak dengan ekonomi yang sulit, dengan pemerintahan yang tidak aspiratif, suka menciptakan teater politik di panggung kekuasaan dengan reshuffle. Kan reshuffle itu seminggu sebelum reshuffle selalu ada kasak kusuk, kemudian endingnya orang harus memelototin TV nonton bagaimana pelantikan. Dan itu kan teater saja, nggak mengubah realitas. Oke, terima kasih Bung Lukas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita, bisa mengedukasi kita, sekaligus menuntun kita untuk melihat masalah ini secara jernih. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.